kayaknya mendengar teman-teman yang di rumah belum semangat ya Ripka ya Gloria. Kita ulangi lagi ya, 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Shalom teman-teman. Apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat. Yes. Puji Tuhan, kita kembali lagi dalam ibadah virtual kita. Kita akan mulai. Kita mau mengenalkan teman kalian, teman adik-adik. Ini Ripka. Kelas berapa Ripka? Kelas 2 SMP. Gak terasa ya. Baru lihat kan Ripka. Ini kelas berapa Glory? 1 SMP. 1 SMP. Iya. Mereka rindu bersama-sama dengan teman-temannya di rumah mengikuti ibadah. Jadi kita siapkan diri kita. Kita mau mengangkat pujian dari terbit matahari. Ayo kapitan. Semangat seperti kakak di sini bersama teman-teman kalian semangat. Ayo kita mau memulai, kita mau buka dalam doa. Adik-adik lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Adik-adik bisa ikuti di rumah. Bapa dalam surga, terima kasih atas kasih setia Tuhan. Kami boleh diberi kesempatan kembali untuk beribadah. Walaupun ibadah kami melalui virtual, biarlah Tuhan Engkau memberkati kami dimanapun kami berada. Berkati Tuhan adik-adik sekolah minggu di dalam ibadah mereka. Mereka boleh menjadi anak yang baik, anak yang beribadah dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu kami saat ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, minggu ini kita akan belajar tentang tema firman Tuhan, tidak berdusta. Kita tidak boleh berbohong. Jadi adik-adik, setiap tutur kata kita mau mencerminkan cerita tentang Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, sopan kepada orang tua, ramah terhadap teman-teman. Jadi tidak boleh berdusta. Yuk, kita mau mengangkat pujian dari lagu Kidung Jemaat 427, Ku Suka Menuturkan. Ku suka menuturkan
yang ada di rumah. Kali ini Kak Kristen akan membacakan titah kita yang diambil dari titah ke-9. Yuk dibuka ya katekismusnya. Kakak tungguin. Titah ke-9 ya. Sudah? Yuk kita baca sama-sama ya. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Yuk sekali lagi ya. Kita sama-sama membacakan. Buat adik-adik yang udah hafal gak usah dibuka, biar kita bicarakan langsung bersama-sama. Yuk Kak. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Nah, adik-adik, artinya apa sih? Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mendustai, mengkhianati, menfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Berikut maksudnya ya adik-adik ya. Kakak harap adik-adik semua yang ada di rumah dapat menerapkan firman Tuhan ya. Terima kasih. Ya teman-teman, gimana Ripka Gloria tadi sudah mendengarkan titah yang dibawakan kakak sekolah minggu? Sudah paham ya? Kita mau melakukannya di kehidupan kita. Semangat ya. Ya, kita mau mengikuti firman Tuhan, kata-kata Tuhan bahwa kita harus menjadi terang dalam sekitar kita. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat buku ND 664 Yesus berpesan. Hidup Tuhan Yesus. Ayat bulanan yang disampaikan kakak sekolah minggu. Silakan kakak. Shalom adik-adik semuanya. Kembali lagi dengan Kak Ocha. Sekarang kita mau sama-sama belajar ayat bulanan. Adik-adik, ayat bulanan kita masih di bulan Oktober ya. Karena kita masih di tanggal 31 Oktober. Nah, adik-adik masih ingat nggak ayat bulanan kita di bulan Oktober apa? Ya. Nah, ayat bulanan kita tertulis di Filipi 1 ayat 6. Nah, adik-adik mungkin sudah banyak yang tahu ya, bahkan sudah banyak yang hafal. Nah, sekarang kita baca lagi ayat bulanan kita di bulan Oktober, yaitu Filipi 1 ayat 6. Mari kita baca sama-sama. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, adik-adik yang sudah hafal, yang belum mengirimkan video, segera ditunggu kakak guru sekolah minggu video menghafalnya supaya ditayangkan di ibadah sekolah minggu. Itu saja adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, kali ini kakak akan membawakan warta. Adik-adik di rumah dengar ya. Warta kita yang pertama adalah kita tetap melaksanakan prokes. Ingat ya adik-adik, walaupun situasi sudah kembali menormal, jadi mulai normal sedikit, tetap adik-adik mengikuti prokes. Kalau keluar kita gunakan masker, cuci tangan yang rajin, terus juga jangan berkerumun adik-adik. Kakak tahu adik-adik sebagian sudah mengikuti sekolah tatap muka PTM. Jadi tetap adik-adik kita harus melaksanakan prokes. Yang kedua adalah
ibadah sekolah minggu kita masih tetap dengan virtual. Ya, seperti tadi kakak bilang bahwa sekolah kalian tetap sudah melaksanakan tatap muka, tetapi kita ya adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita siapkan Alkitabnya di rumah. Duduk yang baik, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita mau memuji Tuhan dulu. Lagunya dari buku ED 720. Tuhan menginginkan daku bersinar di sekeliling. Manang di dia
Ananias dan Safira. Ada seorang pria bernama Ananias dan juga istrinya Safira. Mereka menjual sebidang tanah milik mereka. Mereka bermaksud memberikan semua hasil penjualan tanahnya kepada Tuhan. Tetapi setelah mereka mendapatkan uangnya, mereka menjadi berubah pikiran. Ananias dan istrinya Safira menyimpan sebagian uang itu untuk dirinya sendiri. Dia kemudian mengambil sisa uang itu dan membawanya kepada Petrus dan para rasul lainnya. Kami telah memberikan semua uang yang kami punya dari penjualan ladang kami kepada Tuhan, kata Ananias. Tetapi Tuhan mengatakan sebaliknya kepada Petrus, karena Tuhan tahu apa yang telah mereka rencanakan. Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis, Ananias, sehingga engkau berbohong kepada Tuhan dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kamu tidak berbohong kepada manusia, tetapi kepada Tuhan." Ketika Ananias mendengar kata-kata itu, Ananias jatuh dan mati. Hal itu membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi takut akan Tuhan. Lalu datanglah orang-orang muda dan mengapani mayat Ananias, lalu membawanya keluar dan menguburkannya. 3 jam kemudian, Safira, istri Ananias, yang saat itu tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah terjadi kepada suaminya, datang kepada Petrus. Lalu Petrus berkata kepada Safira, "Katakanlah, apakah sejumlah ini kamu menjual tanahmu?" "Ya," kata Safira. Ternyata dia berbohong juga. "Kami memberikan segalanya kepada Tuhan sebagai persembahan kami," kata Safira lagi. Petrus berkata lagi, "Mengapa kalian berdua berbohong kepada Tuhan? Orang-orang yang baru saja menguburkan suamimu ada di depan pintu, dan sekarang mereka akan membawamu juga." Tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulut Petrus, Safira juga jatuh dan mati. Ketika orang-orang muda itu kembali, mereka mendapati Safira telah mati. Mereka pun membawanya juga dan menguburkannya di samping suaminya. Berita tentang peristiwa ini dengan cepat menyebar dan orang-orang menjadi takut akan Tuhan. Ya adik-adik, tadi sekarang kita akan meresponi firman Tuhan. Kita akan mengangkat pujian Dina Mamulus Sandok Ngoluon, dan bisa diikuti dengan kita memberikan persembahan. Berikan persembahannya melalui orang tua, dan orang tua bisa menyampaikannya kepada kakak sekolah minggu, baik melalui transfer BCA maupun transfer OVO. Ya adik-adik, ditunggu oleh kakak sekolah minggu. Biarlah kiranya persembahan yang adik-adik berikan itu boleh menjadi berkat dan memperluas kerajaan Tuhan di gereja kita. Demikian adik-adik, kita mau mengangkat pujian lagunya Dina Mamulus Sandok Ngoluon.
Jadi kita biarlah menyanyikan lagu ini, kita ingat bahwa kita bisa menjadi berkat bagi teman-teman kita. Yuk kita angkat pujian ini sekali lagi ya. Ayo Kapita ya. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, semoga sukacita Tuhan selalu menyertai kita di sini. Sampai Rifka.